Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Pemirsa channel YouTube Riko 91, di video ini saya akan memberitahukan program pemerintah yang berhasil membuat BBM dari campuran minyak kelapa sawit. Kini masyarakat Indonesia bisa bangga, dengan terobosan yang dilakukan pemerintah yang membuat BBM terbaru biodiesel, pertama dan satu-satunya di dunia. Pemerintah sudah memastikan BBM sawit mulai diterapkan tanggal 1 Februari tahun 2023. Ketentuan BBM sawit itu diatur lewat Surat Edaran Direktorat Jenderal EBTKE Nomor 10 EEK 05 DJE 2022. BBM sawit sebagai bahan bakar nabati B35 diharap perlahan akan mengurangi ketergantungan dari BBM impor. Apalagi penggunaan BBM sawit sebagai bahan bakar nabati merupakan upaya serius pemerintah untuk menggunakan energi bersih berkelanjutan. BBM sawit merupakan BBM yang dicampur dengan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Pemerintah berharap pengembangan bahan bakar nabati, BBN, berbasis sawit atau BBM sawit ini akan terus memberikan manfaat ekonomi bagi banyak sektor. Terutama bagi petani sawit atau masyarakat pengelola perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Adapun manfaat implementasi program biodiesel berbasis sawit yang telah diterapkan yaitu penghematan devisa dan penyerapan tenaga kerja petani sawit. Kemudian peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel, pengurangan emisi GRS. Kesiapan bahan baku industri biodiesel sudah mencapai 17,14 juta KL, bahan baku untuk biodiesel. Selain itu, melihat dari kesiapan regulasi dan kesiapan bahan baku, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan dari sisi spesifikasi dengan para pihak terkait. Mengingat sejauh ini program campuran biodiesel baru pada B30. Adapun guna mengantisipasi potensi masalah yang timbul ketika penerapan B35 dijalankan, pemerintah telah melakukan uji secara statis pada B40, kemudian nantinya akan dilanjutkan pada uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar B40. Pemerintah dan lembaga terkait dan melibatkan komite teknis terkait spek B35, at least ini bisa diterapkan akhir Juli nanti bisa berjalan, kita lakukan secara bertahap sehingga menuju B35 dan transisi dari B30 ke B35. Jadi dalam konteks itu kalau secara dinaikkan demandnya harganya naik, ini dalam rangka menolong TBS-nya semakin bagus, sekarang kan turun. Ini kebijakan nasional bukan hanya Kementerian ESDM, pemerintah sendiri telah melakukan uji lab pada pengembangan campuran minyak sawit 40% B40 pada beberapa waktu lalu. Bersamaan dengan penerapan B35, pemerintah juga tengah menyiapkan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar B40. Kita sudah uji coba B40 1000 jam di lab, sudah diuji coba di lab, jadi kita punya keyakinan dari sisi itu akan berjalan dengan baik, tapi itu belum uji di jalan, tapi untuk B40 akan kita lakukan uji jalan. Sekarang B35 yang untuk diimplementasikan. Peningkatan produksi sawit nasional tersebut diikuti dengan peningkatan produksi biodiesel berbasis sawit nasional. Namun untuk bahan bakar diesel, mulai tahun 2020 sudah dicampurkan bahan nabati untuk campuran pada bahan bakar solar, sehingga Indonesia bisa mengurangi impor bahan bakar fosil. Jika melihat tabel impor dari tahun ke tahun, jumlahnya akan semakin meningkat. Sektor transportasi mengonsumsi energi paling banyak, yaitu untuk konsumsi BBM. Khusus untuk bahan bakar nabati, hampir semua tanaman yang mengandung minyak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati dengan tetap memperhatikan sisi keekonomiannya. Itulah mengapa sawit menjadi pilihan bagi Indonesia, karena sawitnya sangat melimpah dan lahannya memang cocok di Indonesia, bisnisnya juga sudah berkembang sejak lama dan supply chain-nya sangat bagus sehingga sawitlah yang menjadi pilihan. Pemerintah juga mengharapkan universitas dapat menumbuhkan dan merangsang terciptanya ahli-ahli profesi di bidang berbasis sawit serta melakukan kajian terintegrasi pengembangan bioenergi berbasis sawit.
Pemerintah dan lembaga terkait melibatkan komite teknis terkait spek B35, at-least ini bisa diterapkan akhir Juli nanti bisa berjalan kita lakukan secara bertahap sehingga menuju B35 gak langsung, ada transisi dari B30 ke B35. Jadi dalam konteks itu kalau secara dinaikkan demandnya harganya naik, ini dalam rangka menolong TBS-nya semakin bagus, sekarang kan turun. Ini kebijakan nasional bukan hanya Kementerian ESDM. Pemerintah sendiri telah melakukan uji lab pada pengembangan campuran jahe minyak sawit 40% B40 pada beberapa waktu lalu. Kini sudah uji coba B40 1000 jam di lab. Sudah diuji coba di lab jadi kita punya keyakinan dari sisi itu akan berjalan dengan baik. Semoga program yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mendongkrak kembali harga TBS sawit. Demikianlah terobosan yang dilakukan pemerintah untuk membuat BBM dari bahan campuran minyak kelapa sawit. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam dari Riko 91 untuk seluruh petani dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.